Pemirsa, momentum Hari Pendidikan Nasional tentunya menjadi pemacu semangat dalam menjalankan tanggung jawab mencerdaskan bangsa. Dan untuk mengetahui secara mendalam, pemirsa telah bergabung bersama dengan kami secara virtual sudah ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Baik, terima kasih Prof. Muti sudah bersedia meluangkan waktu di Berita Satu Sore. Prof. Muti, karena ini tentunya hari yang membahagiakan bagi kita di Hari Pendidikan Nasional ini. Kita tahu bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Lantas sebetulnya upaya apa saja yang sudah dilakukan Mendikdasmen begitu ya untuk mewujudkannya sampai dengan Hari Pendidikan ini, Prof. Muti? Baik, terima kasih. Pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah menyampaikan ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional dan juga telah menyelenggarakan upacara Hari Pendidikan Nasional di seluruh tanah air dalam pelaksanaan yang sangat khidmat, meriah, dan juga penuh makna, walaupun diselenggarakan pada saat hari libur. Dan itu menunjukkan bagaimana antusiasme masyarakat dalam berperan serta atau berpartisipasi aktif untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Dalam kaitan ini ada 4 hal yang sudah kami lakukan sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait dengan PHTJ atau Quick Win. Yang pertama, kita mewujudkan pendidikan bermutu melalui pembangunan sarana dan prasarana fisik. Kita ketahui bersama Pak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini tidak boleh ada yang rusak, tidak boleh ada yang roboh, dan toiletnya juga semuanya harus bersih. Dan sesuai komitmen beliau, alhamdulillah pada tahun 2025 kami telah menyelesaikan pembangunan untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan tahun 2026 ini kami sudah mengalokasikan anggaran 14 triliun untuk membangun 11.744 satuan pendidikan, dan insya Allah Bapak Presiden juga berkomitmen tahun ini akan ada tambahan 60.000, sehingga dengan tambahan itu insya Allah pada tahun ini kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan. Prioritasnya kami lakukan pertama di daerah yang terdampak bencana alam, kemudian yang kedua daerah 3T, dan yang ketiga sekolah yang mengalami kerusakan fisik yang sangat berat. Yang kedua adalah program digitalisasi pembelajaran. Ini Pak Presiden juga sudah berkomitmen dan tahun 2025 sudah kita distribusikan lebih dari 288.000 interaktif flat panel yang kita lengkapi dengan yang pertama pengadaan laptop, kemudian yang kedua hard disk, dan yang sangat penting adalah pelatihan guru sehingga mereka bisa mengoperasionalkan interaktif flat panel itu dengan sebaik-baiknya. Di daerah yang belum ada jaringan internet, kami fasilitasi untuk diberikan bantuan melalui Starlink, dan juga bantuan untuk daerah yang belum ada listrik juga kami usahakan bisa bekerja sama dengan PLN sehingga daerah-daerah kita ini dapat menggunakan IFP dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah meningkatkan kualifikasi, kemudian meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kualifikasi ini kita prioritaskan untuk guru yang belum D4 atau S1, dan tahun 2025 kita alokasikan beasiswa 3 juta per bulan untuk 12.500 guru. Sekarang mereka sudah memasuki semester kedua, dan tahun ini kita sediakan untuk 150.000 guru. Kualifikasi D4 S1 ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, dan juga menjadi persyaratan untuk mereka dapat mengikuti PPG dan dapat kemudian ketika memenuhi persyaratan memenuhi ketentuan sertifikasi dan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Hingga kemudian sejalan dengan itu juga kami meningkatkan kesejahteraan para guru melalui sertifikasi yang alhamdulillah sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk guru-guru ASN, tunjangan sertifikasinya sebesar gaji pokok, dan non-ASN kita naikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta, dan semuanya tunjangan itu ditransfer langsung ke rekening para guru.
Saya banyak turun ke daerah dan guru-guru berterima kasih kepada Bapak Presiden atas kebijakan yang sangat membantu dan membahagiakan mereka. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan. Ya. Yang pelatihan ini kami berikan secara gratis ya, melalui dana BOS atau melalui dana APBN untuk pembelajaran mendalam, keBK-an, kemudian STEM dan STEM, kemudian juga untuk pelatihan kepemimpinan sekolah, pelatihan coding dan AI, serta berbagai pelatihan yang lainnya. Dan yang berikutnya tentu kami berusaha untuk menjangkau yang tidak terjangkau dengan memberikan layanan pendidikan pembelajaran jarak jauh melalui jaringan internet yang fasilitasnya kita sediakan dan diselenggarakan melalui komunitas-komunitas belajar. Jadi ini tidak membebani masyarakat dengan biaya pembelajaran jarak jauh itu, karena kami menyadari bahwa banyak anak-anak kita yang tinggal di daerah terpencil, di daerah yang secara geografis sangat sulit dijangkau. Hal yang paling mungkin dilakukan adalah yang pertama tentu dengan pembelajaran jarak jauh, dengan mendirikan sekolah satu atap, atau pembelajaran melalui program-program kesetaraan. Selain itu juga melalui kursus dan berbagai macam layanan pendidikan yang berbasis komunitas. Ini semua kita lakukan agar pendidikan kita semakin meningkat, selain kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan regulasi untuk pembelajaran mendalam, regulasi untuk penguatan pendidikan karakter, dan berbagai regulasi yang mendukung pembelajaran dari aspek yang bersifat non-fisik. Ini memang baru kita mulai, baru 18 bulan kami memimpin kementerian, dan sesuai Bapak Presiden kami terus berkomitmen untuk secara bertahap meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua, termasuk untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke, nah ini yang kemudian menarik, saya juga ingin mendalaminya lagi, Prof. Muti. Ini kan tadi disampaikan juga begitu ya, sudah ada proses digitalisasi, kemudian juga di wilayah-wilayah yang terpencil ini juga kemudian difasilitasi juga untuk jaringan internetnya. Tapi sebetulnya kalau kita melihat dengan cangkupan dan juga jangkauan Indonesia yang sangat luas begitu ya, sebetulnya berapa persen lagi yang masih belum tersentuh begitu ya, yang masih belum memumpuni agar kemudian kita melihat bahwa proses pemerataan terkait dengan kualitas pendidikan di daerah ini bisa terpenuhi, Prof. Muti. Berapa persen lagi kiranya? Yang pertama kami menegaskan bahwa pendidikan itu tidak sebatas sekolah. Education is not limiting by schooling. Tapi pendidikan itu adalah proses di mana kita membangkitkan, menggerakkan, belajar. Nah, learning ini yang kami jadikan sebagai bagian dari upaya untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau dan melibatkan berbagai pihak. Kami sudah melaksanakan program peluncuran pembelajaran jarak jauh kerjasama dengan 20 provinsi yang ada di Indonesia dengan sekolah-sekolah Indo atau sekolah pengampu. Dan sudah juga kami kembangkan bahkan untuk anak-anak Indonesia pekerja migran yang ada di Kinabalu, Malaysia Timur. Juga sudah kami berikan layanan pembelajaran jarak jauh dengan sekolah pengampu yang ada di Indonesia. Keberhasilan melaksanakan model pembelajaran jarak jauh dengan anak-anak kita yang ada di Kinabalu itulah yang kemudian kami replikasi untuk pembelajaran jarak jauh di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Tentu ini baru kita mulai dan kami targetkan secara bertahap program ini terus berjalan, dan alhamdulillah kami mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Misalnya di Maluku Tengah itu ada program namanya Belajar di Negeri Atas Awan. Itu untuk anak-anak yang tinggal di daerah pegunungan dan mereka di situ tetap bisa belajar walaupun secara geografis tentu sangat sulit dijangkau. Dan daerah-daerah lain kami terus melakukan itu. Kami sempat ke Bunaken, Sulawesi Utara juga kami lakukan pembelajaran jarak jauh dengan Starlink dan komunitas belajar yang ada di sana, dan daerah-daerah lain yang terus kami pacu untuk bisa bekerja sama bagaimana kita bisa memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua tanpa terbatas oleh berbagai kendala geografis. Oke, baik. Nah, tapi kalau kita melihat saat ini, Prof. Mufti, sebetulnya yang menjadi tantangan terbesar untuk di pendidikan dasar dan menengah saat ini apa? Mungkin kita bisa berbicara dari sisi karakter, begitu, sisi karakter siswa. Mengingat juga kita sempat dihadapkan dengan beragam informasi yang kemudian ada perkelahian antara siswa dengan guru dan lain sebagainya. Apakah ada penyesuaian juga terkait dengan pendidikan karakter untuk anak-anak bangsa kita saat ini, Prof. Mufti?
Baik, terima kasih. Jadi memang kami masih ada masalah yang UNESCO menyebut dengan schooling without learning, atau McKinsey menyebut dengan learning poverty. Ini memang tantangan yang tidak mudah dan itu residu yang memang harus kita selesaikan dengan berbagai kebijakan strategis. Nah, yang kedua terkait dengan kekerasan, memang kami melihat angka kekerasan perundungan itu masih cukup tinggi. Tetapi kalau kita melihat dari sisi pelakunya, mohon maaf ya, dengan segala hormat, beberapa menunjukkan banyak pelakunya itu adalah para pendidik, para guru, selain juga sesama murid. Karena itu kami ingin untuk bagaimana memperkuat bimbingan konseling sebagai bagian dari solusi yang lebih humanis, solusi yang lebih partisipatif dan inklusif untuk mengatasi berbagai macam kekerasan dan berbagai bentuk perilaku yang tidak mencerminkan karakter dan peradaban yang utama itu. Kami sudah menerbitkan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang sekolah yang aman dan nyaman. Kami juga sudah menerbitkan peraturan bersama 3 menteri, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dikdasmen untuk 7 kebiasaan Indonesia hebat, kemudian juga Pagi Ceria. Dan baru saja juga kami menerbitkan surat edaran bersama juga tentang upacara bendera sebagai kegiatan yang wajib untuk menanamkan nasionalisme, dan ada di setiap upacara itu pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia yang merupakan penerjemahan dari pesan Bapak Presiden kepada anak-anak Indonesia, dan tentu disertai dengan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional dan berbagai kegiatan yang lainnya. Kami juga memperkuat program pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib yang diselenggarakan di semua jenjang dan jenis pendidikan, yang dengan itu mudah-mudahan berbagai bentuk kekerasan dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai peradaban yang utama itu secara bertahap dapat kita kurangi. Kami tentu mengharapkan dukungan partisipasi semesta, dukungan keluarga, dukungan masyarakat, dan tentu juga dukungan media, bagaimana agar ikhtiar kita untuk membangun karakter dan generasi Indonesia yang hebat ini secara bertahap, secara perlahan-lahan dapat terus kita wujudkan. Baik, perlu dukungan dari seluruh pihak begitu ya, termasuk yang tadi Pak Prof. Mukti sampaikan, 7 kebiasaan Indonesia hebat, kemudian juga Pagi Ceria, ini juga sudah mulai viral begitu di media sosial, kemudian juga digaungkan juga oleh anak-anak. Nah, saya juga ingin membahas tadi Prof. Mukti juga sampaikan bahwa terkait dengan perundungan itu sendiri, ini juga kebanyakan pelakunya adalah dari tenaga pendidik itu sendiri, dan juga ada proses kualifikasi maupun uji kompetensi begitu ya yang ditingkatkan. Kita lihat bahwa guru juga menjadi peran yang sangat sentral, menjadi pilar yang sangat utama. Sebetulnya yang ditekankan kepada para guru terkait dengan proses pendidikan dari anak-anak ini seperti apa? Terutama mungkin dalam skemanya nanti proses uji kompetensi dan juga kualifikasinya yang akan ditingkatkan dari seginya yang seperti apa, Prof. Mukti? Pertama, tadi kami sampaikan bahwa di antara pelatihan kompetensi yang kita berikan untuk para guru adalah pelatihan ke-BK-an. Jadi tugas ke-BK-an ini tidak hanya menjadi tugas guru BK, tapi merupakan tugas dari semua guru. Kemudian yang kedua, dalam kurikulum kami, bukan kurikulum yang baru ya, tapi dalam konteks pembelajaran mendalam yang kami terapkan itu, semua mata pelajaran itu harus mengandung muatan pendidikan nilai dan muatan pendidikan karakter. Sehingga penerapan pembelajaran mendalam itu juga kami ikuti dengan pelatihan pembelajaran mendalam bagi para guru. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita berusaha mendorong agar para guru ini tidak terlalu disibukkan dengan berbagai tugas administratif. Kami ingin kembali lagi menegaskan guru adalah agent of learning and agent of civilization. Guru adalah agen pembelajaran dan agen peradaban, sehingga karena itu guru tidak harus mengajar 24 jam tatap muka di kelas selama 1 pekan, tetapi dapat melaksanakan tugas ke-BK-an, kemudian dapat mengikuti pelatihan, dan juga dapat melaksanakan tugas di masyarakat. Sehingga dengan cara seperti itu kami harapkan guru-guru tidak mengalami burnout, tidak mengalami berbagai macam beban yang memang menjadikan mereka tidak dapat mengajar dengan sebaik-baiknya, tidak dapat mendidik sebagaimana mestinya,
Sehingga karena itu tentu saja sekali lagi juga perlu dukungan semua pihak agar para guru ini juga dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Dan karena itu dalam rangka melindungi para guru, kami sudah ada MOU dengan Bapak Kapolri ketika ada kekerasan di sekolah yang bukan merupakan tindakan kriminal, kita usahakan untuk diselesaikan dengan restoratif justice. Kami tentu berharap agar para guru dapat bekerja dengan baik, komunikasi antara orang tua dengan guru, dengan sekolah juga dapat kami tingkatkan. Sehingga kami juga menghimbau kepada para orang tua, kalau ada masalah-masalah di sekolah, mari diselesaikan secara kekeluargaan, diselesaikan secara musyawarah, jangan kemudian semua persoalan dibawa ke ranah hukum. Kami ingin para guru dapat bekerja dengan tenang, para guru dapat bekerja dengan baik, karena secanggih apapun teknologi, selengkap apapun fasilitas, keberhasilan pendidikan itu faktor yang lebih menentukan adalah bagaimana para guru dapat bekerja dengan tenang, profesional, dan kemudian tentu secara bertahap kita tingkat kesejahteraannya, karena mereka tidak sekedar menjadi insan pendidikan yang mentransfer ilmu, tapi mereka memberikan keteladanan dan memberikan tanggung jawab besar dalam membangun amanat di undang-undangnya menyebutkan watak dan peradaban bangsa. Baik, luar biasa. Tentu di Hari Pendidikan ini, begitu ya, peringatan Hari Pendidikan bisa menjadi momentum kita untuk semakin berbenah agar kita bisa memastikan bahwa masa depan anak-anak bangsa kita dipersiapkan sejak saat ini. Terima kasih atas update yang sudah disampaikan, atas informasi yang sudah dibagikan, Profesor Abdul Muthri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Salam sehat selalu. Selamat sore, Prof. Muthri. Terima kasih BTV, terima kasih seluruh pemirsa.